anggap unggul itu kemudian kami silangkan dengan kambing lokal. Jadi keluarnya sih Sanen ini ya Pak ya? Ini yang ini masih impor Mas. Oh, masih jadi impor. nanti targetnya adalah bagaimana kita membuat kambing perah dengan produksi yang bagus. Kan ya, saya Putut dari Perkumpulan Peternak Akar Rumput. Kebetulan kami salah satu pelaku usaha budidaya kambing. Jadi kalau ditanya produknya, produk utama kami, komoditas kami lebih tepatnya adalah kambing perah Mas. Kambing perah. Kambing perah. Kebetulan ini yang kami budidayakan ada beberapa ras, tapi namun ras utama kami adalah ras Sanen. Sanen. Jadi kambing perah, ras utamanya Sanen, dan kami melakukan budidaya. Jadi lebih ke budidayanya. Oh, jenengan berarti ceraka saya itu larinya ke breedingnya aja ya Pak ya? Breeding betul. Jadi memang kami bersama teman-teman, karena nggak hanya saya sendiri, Akar Rumput ini ada 248-an kandang yang dikelola dengan satu SOP, satu manajemen terpusat. Nah, ini adalah pusat kegiatannya di sini di Desa Tayam Timur, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kemudian dari beberapa kandang yang kami kelola itu di anggota, kami menerapkan budidaya yang sama, SOP yang sama. Gitu. Kemudian ras yang dipelihara seperti saya jelaskan tadi adalah Sanen, dan keturunannya Mas, tidak semuanya adalah Sanen yang kita impor dari luar negeri kemudian dipelihara di kandang-kandang anggota, tidak. Namun kami mendatangkan bibit-bibit yang kami anggap unggul itu kemudian kami silangkan dengan kambing lokal. Jadi keluarnya sih Sanen ini ya Pak ya? Ini yang ini masih impor Mas. Oh, masih jadi impor. Nanti targetnya adalah bagaimana kita membuat kambing perah dengan produksi yang bagus seperti Sanen yang impor ini. Kemudian setelah kita silangkan itu nanti kita mendapatkan kambing yang performa susunya bagus, produksi susunya tinggi, namun tidak terlalu mahal Mas. Karena kalau yang impor-impor ini kan relatif mahal ya, sehingga kami beli kambing lokal yang memang sudah diseleksi, produksi susunya bagus, kemudian kami silangkan dengan pejantan Sanen. Nah, anaknya ini nanti yang kita siapkan menjadi bibit dan kita sebar, baik untuk kalangan sendiri maupun untuk diperjualbelikan di teman-teman peternakan perah yang lain. Anaknya ini kalau publik sering mengucapkan itu dengan kata sapera ya. Tapi kalau di Akar Rumput kami punya cara pencatatan sendiri. Kalau kita pakai pejantan impor ataupun Sanen pure breed kemudian dikawinkan dengan lokal, kami lebih senang menyebut dengan filial 1, F1 gitu. Terus berarti Pak, apa namanya kalau untuk yang diperjualbelikan berarti kan untuk betina-betina atau jantan juga Pak? Ya semuanya Mas. Semuanya, jantan itu jantan betina ya diperjualbelikan gitu. Karena kambing perah memang trennya harganya lebih baik yang betina. Betina ini dari yang silangan pertama F1, F2, F3, F4 dan yang pure breed sekalipun kita perjualbelikan. Harganya bertingkat, tentunya semakin tinggi F-nya semakin tinggi harganya, apalagi kalau yang pure breed impor ini masih lumayan bagus harganya. Kemudian kalau pejantan di Akar Rumput ini F1 sampai hasil silangan kita tidak gunakan sebagai bibit, kita perjualbelikan tapi sebagai kambing potong. Oh, kambing potong. Kemudian ya, kalau jantannya kami menyediakan yang pure breed, karena idealnya untuk membuat kambing perah yang bagus itu kita harus menggunakan pejantan yang pure breed ya, yang murni gitu. Sedangkan yang silangan-silangan kita jadikan sebagai kambing potong. Adapun kalau teman-teman kadang kan menyesuaikan budget ya, kami pingin memperbagi ras kambing kita dengan kambing perah tapi tidak terlalu mahal. Biasanya kami arahkan setidak-tidaknya F4, filial 4 sebagai jantan, itu masih lumayan bagus. Masih gitu. Ini yang nggak jauh dari ini ya Pak ya. Terus kalau yang diperjualbelikan itu biasanya di usia berapa jenengan Pak yang itu Pak? Oke, di kami ada beberapa spesifikasi. Pertama, kami menyediakan bibit dengan range usia 4 sampai dengan 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Ya, lepas sapi lah. Jadi ini
darah-darah muda yang memang sudah bisa hidup mandiri, sudah tidak tergantung dengan induk dan sudah lewat masa adaptasi. Karena pada saat sapi sampai dia menjadi darah muda ini adalah rada-rada usia rentan karena dia biasa minum susu. Proses pasca sapi ini harus proses sapi ini harus benar-benar diperhatikan. Sehingga kami berusaha menjual ternak dengan kondisi yang memang sudah siap untuk dibesarkan dan dibudidayakan. Kami tidak menjual usia di bawah itu. Gitu. Kemudian selain itu juga kami punya produk usia yang siap kawin. Itu betina-betina yang bobot tubuhnya sudah 30 lebih, kemudian usianya mulai dari 10 bulan kami jual dengan spesifikasi siap kawin dan sudah kawin. Ada dua, karena seperti kandang sebelah sana itu ada kandang kawin gitu. Oh, yang kandang sebelah situ iya, itu kan kandang koloni kawin gitu. Oh, berarti jenengan juga jualnya juga yang udah kawinan juga ada juga deh, ada ya? Mas, ada yang sudah cuma kawin. bakalan doang ya? Enggak, otomatis kalau di kambing perah ini kita ada 4-6 bulan mandiri, kemudian ada siap kawin dan kawin. Bahkan dimungkinkan ada juga ternak laktasi. Laktasi itu yang udah induk ya? Sudah siap perah, ya sudah induk gitu dan siap produksi gitu. Walaupun stoknya belum begitu banyak, kami lebih cenderung di siap kawin dan 4-6 bulan. Terus ini Pak, apa namanya ya? Kalau di rawatan kambing salin itu biasa kalau biar menghasilkan susu yang baik itu pakannya itu apa aja sih Pak? Pakan standar aja Mas. Artinya gini, cara pandangnya kenapa Sanen susunya bagus itu pertama genetik. Genetik ya? Genetiknya sudah bagus. Kemudian apakah kalau genetiknya bagus pakannya asal-asalan keluar susu bagus? Ya tidak juga. Maka manajemen pakannya sama dengan ternak yang lain. Bagaimana kita memberikan pakan yang cukup secara kuantitas, jumlahnya cukup, dan tentunya juga cukup secara kualitas, nggak asal kenyang gitu. Nah, ini yang kadang perlu diperhatikan oleh teman-teman peternak ini, bagaimana kita memberikan pakan yang ideal, yang cukup. Nah, kalau pakannya sudah cukup, insya Allah kalau kambing perah dengan Rasanen ini, rekor produksinya itu, tracknya itu di angka 2 liter tidak menjadi hal yang sulit. Nah, ini sangat efektif dan efisien kalau kita bandingkan dengan ternak yang lain dengan jumlah pakan yang sama. Biasanya Sanen kecenderungannya akan lebih banyak. Karena memang secara fitrah, secara penciptaan ya Sanen ini ya kambing perah gitu. Gitu. Jadi memang pakannya harus relatif lebih banyak. Kemudian kalau jenengan tadi nanya kasih pakannya apa, setelah prinsip tadi cukup secara jumlah dan cukup secara kualitas, kami memberikan dalam beberapa varian. Misal di pagi hari di akar rumput standar kami itu kami memberikan silase. Silasenya itu kami memilih bahan pohon jagung beserta buahnya. Buahnya pun kami ikutkan chopper ya karena itu energinya bagus. Kemudian sore harinya kalau di kami itu kan breeding ya. Jadi kami juga kasih sebelum dikasih hijauan segar secara ablibitum secara full, kami juga beri sedikit konsentrat, sedikit saja. Kita menggunakan konsentratnya malah lebih dikit ya Pak ya? Dikit nih, karena ya memang targetnya ini kan budidaya Mas. Kalau terlalu banyak yuk secara kos jelas berat. Kemudian berbeda mungkin dengan teman-teman yang memang korbidis utamanya perah, dia akan memberikan pelet ataupun memberikan konsentrat dengan jumlah yang lebih tinggi. Karena kan kalau mereka yuk masukin pakan hari ini, besok keluar uangnya pagi hari itu susu gitu. Kalau kami kan ini korbidisnya rada lama. Kalau di budidaya ini kami butuh sekitar 9 bulan paling cepat. Untuk siklus pemutarannya ya Pak ya? Nah, terus kalau akar rumput ini udah berdiri semenjak berapa tahun sih Pak? Kalau dari rintisan kami itu mulai di 2006 Mas. Di 2006? 2006 gitu kami udah mulai merintis bareng dengan teman-teman gitu. Teman-teman nggak hanya saya, karena akar rumput ini kan sebuah tim ya, komunitas gitu. Kami itu ada badan hukumnya juga gitu, baik perkumpulan maupun kami ada koperasi juga. Jadi kami merintis bareng-bareng teman-teman. Tentunya waktu itu belum kambing Sanen ya, masih kambing yang lain lokal dan PE itu. Kemudian karena memang disepakati kami ini arahnya ke kambing perah, ya ujung-ujungnya kami sampailah ke Rasanen. Gitu. Ke Sanen ini ya Pak ya? Terus berarti ini Pak ya Pak, untuk anggotanya sendiri untuk akar rumput itu memang udah banyak ya Pak ya? Alhamdulillah kami hari ini ada sekitar 248 kandang anggota. 248. Oh, 240 kandang. Itu anggota ya Mas. Kandang. Anggota itu ya. Itu peternak rakyat ya, enggak banyak-banyak banget sih ternak yang dipelihara di anggota kami itu ya sekitar 20 ekoran lah. Berarti gitu. Kalau untuk populasi semua mungkin ada ribuan kali ya Mas?
data yang masuk register sekitar 4.000, karena di akar rumput tidak semuanya masuk register, Mas. Ada sistem pencatatan kami. Kalau si Budi semisal pelihara kambing 20 ekor, itu bisa yang masuk catatan bibit itu cuma 15. Yang lainnya masih dispesifikasikan sebagai kambing potong. Jadi yang bibit saja kami ada sekitar 4.000-an. Itu di kandang teman-teman yang semuanya kami kelola bareng-bareng, standar kawinnya sama. Kami hanya mengawinkan dengan pejantan purebred. Dan hanya boleh kambing purebred yang tercatat di sistem kami, karena kalau dia mengawinkan dari luar nanti anaknya juga tidak diakui sebagai kambingnya akar rumput. Itu anggota ya, Mas. Selain kami juga membina kelompok-kelompok tani di desa-desa. Nah, ini tidak kami masukkan dan tidak kita hitung sebagai anggota, karena memang sebenarnya mereka mandiri. Kami masuk sistemnya saja, pinjemin pejantan, kemudian mereka mengawinkan dengan pejantan kami beri produknya. Kami pasarkan ke teman-teman yang lain, peternak-peternak Jawa, Sumatera, Kalimantan lah gitu. Oh, berarti ini juga ya, Pak? Maksudnya mungkin nanti kalau ada kawan-kawan yang ada yang minat nih ya untuk lari ke susu atau ke sanin ini, berarti jenengan bisa kirim kemana saja ya, Pak ya? Ke Pulau Jawa gitu bisa ya, Pak? Ya sudah kami lakukan. Jadi memang pasar kami itu ya bisa dikatakan nasional, tapi lazimnya ya Jawa, Sumatera. Permintaan yang paling banyak nih ada Kalimantan gitu. Memang kami penyedia bibit, Mas. Jadi targetnya kami jualan kambing gitu. Gitu. Terus ini Pak, kalau boleh ya Pak, kalau tanya harga ya Pak, maksudnya kalau misalkan harga-harga yang untuk dilepas sapi itu biasa nyampe berapa dan berapa Pak? Kalau yang untuk yang bagus lah gitu, kualitasnya bagus gitu Pak. Kalau di kami kan ada spesifikasi, Mas, ada recording ya. Jadi ternak yang di kami itu kan ada huntingnya semua. Kalau yang masih anak itu ada kalungnya kadang. Itu untuk membedakan dia itu filial berapa, F berapa. Oh, ada F. Ya kan, kadang kambing F1, F2, F3 itu kan singkatan dari kata filial, Mas. Penyilangan 1, penyilangan 2, penyilangan 3, penyilangan 4. Nah, F1 dengan F4 mahal mana ya? Mahal F4, karena F4 ini sudah hampir mendekati murni gitu. Nah, ini harganya relatif ya, Mas, berbeda-beda. Tapi kami ada core harga, jadi sekitaran. Jadi kalau semisal kita berbicara harga F1 ya angka-angka 3,5 untuk yang 4-6 bulan gitu. Nah, itu menjadi berbeda dengan yang purebred. Kalau yang purebred itu bisa sampai 16-an juta itu per ekor. Itu bertingkat lah, itu nanti bisa dikomunikasikan kalau ada teman-teman yang butuh. Kemudian setiap ternak yang kami jual itu juga kami lampiri keterangan bahwa ini ada farm recording istilahnya. Ini nomor sekian, bapaknya siapa, ibunya siapanya, gitu ya, ada pedigrinya, gitu, ada lurinya, ada pedigrinya, ada silsilahnya. Jadi kalau saya ngomong kambing ini F2 harganya sekian, maka ya ini F2, bapaknya ini purebred nomor sekian, kakeknya purebred nomor sekian. Jadi kami mempertanggungjawabkan pencatatan ini, dan kami menggunakan catatan baik manual dan sudah elektronik juga. Kami punya web juga, sehingga insya Allah kambing yang memang terregister di kami bisa kami telusur, bisa kami teracak pedigrinya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Gitu, Mas. Terus ini Pak, berarti kalau misalkan ini ada teman-teman ada yang minat nih ya, berarti itu kalau pesanan banyak itu udah free ongkir atau masih bisa dibicarakan? Itu teknis, Mas. Hal teknis bisa dibicarakan, artinya tergantung jarak dan sebagainya. Kami biasanya memberikan harga itu kan harga perangko di sini gitu. Namun pada saat pembelian dalam jumlah tertentu kan bisa dikomunikasikan itu. Itu teknis banget lah. Yang jelas kami menyediakan bibit kambing perah dari filial 1 sampai yang purebred pun ada, dan kami produk kami ini dilampiri dengan keterangan yang jelas tentang spesifikasi ternak yang kita jual gitu. Ya mungkin cukup sekian dulu ya nih Pak pertanyaan ini. Terima kasih banyak udah berbincang-bincangnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.